Baik, ketemu lagi dengan saya Dr. Abdurrahman. Kali ini kita akan melanjutkan materi seperti video sebelumnya tentang manajemen sumber daya manusia sektor publik. Kalau sebelumnya kita bicara masalah apa itu human resource dan apa itu human. Kali ini kita dan apa itu masalah yang sedang dihadapi oleh SDM sektor publik. Hari ini kita sedikit bicara masalah solusinya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak bermunculan di daftar komen di YouTube sebelumnya, di video YouTube sebelumnya. Oke, peran SDM, peran manajemen sumber daya manusia sektor publik akhirnya menjadi sangat kritis dan berbeda kondisinya dengan sektor private. Karena tentu SDM pada sektor publik itu dilatih untuk dia memuaskan, dilatih untuk melayani. Sedangkan kalau SDM pada sektor private itu dilatih untuk profit, gitu, untuk menghasilkan. Kalau di sini di sektor publik dilatih untuk melayani. Ya, itu perbedaannya. Apa yang mesti dilakukan? Di sini ada sekitar 5 indikator yang harus dilakukan untuk bisa memetakan bagaimana SDM jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang pertama adalah perencanaan SDM itu sendiri, mulai dari proses rekrutmen seleksinya hingga pada proses penempatan, pengembangan, dan pada akhirnya dia pada proses pensiun ya. Jadi di situ pentingnya. Jadi menempatkan orang pada sesuatu yang tepat itu sangat penting. Pertanyaan yang muncul misalkan, bagaimana kita meningkatkan SDM agar tidak tergeser oleh teknologi? Kemajuan teknologi itu sebuah kepastian, perubahan itu sebuah kepastian. Hanya orang-orang yang kompetitif, yang dia akan tetap bisa bertahan. Apa kompetitif itu? Dia kompeten. Kompeten itu minimal dia punya 4 indikator, yaitu skill, punya keterampilan, knowledge, punya pengetahuan, attitude, punya sikap yang baik, kejujuran, integritas, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah dia punya motif, yaitu punya motif pula, dorongan yang kuat untuk tetap melakukan untuk tetap mengembangkan diri. Kalau punya minimal 4 kriteria itu, dia maka menjadi SDM yang kompetitif, sehingga walaupun pergeseran teknologi begitu cepat, karena dia memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki sikap yang baik dan motivasi yang bagus, maka dia akan tetap bertahan. Dia tidak akan tergeser oleh teknologi. Sudah banyak contohnya. Yang tergeser itu adalah SDM yang dia tidak memiliki kemampuan itu, tidak kompetitif dia, sehingga kemampuannya bisa tergantikan oleh teknologi. Gitu. Yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah aktualisasi, yang keempat adalah pengawasan, yang kelima adalah evaluasi. Kita nanti akan bisa bahas satu-satu persoalan ini. Oke, apa perencanaan atau kita sebut sebagai human resource planning? Apa human resource planning itu? Perencanaan memiliki peran signifikan terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam pencapaian kerja organisasi, di samping adanya pengaruh sejumlah variabel teknis lainnya. Jadi begitu pentingnya human resource planning itu. Di sini kita coba misalkan perencanaan merupakan suatu metode yang sengaja dirancang untuk memastikan semua potensi atau bakat individu dalam organisasi dapat diutilisasi secara baik, efektif, dan efisien. Jadi dapat digunakan, dapat dikembangkan, dapat dimanfaatkan secara baik, efektif, dan efisien. Utilisasi individu tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Jadi kalau organisasi sudah merancang target 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin 10 tahun ke depan, tetap yang menjalankan itu adalah individunya.
individu itu didorong oleh komponen-komponen yang lain. SDM itu didorong oleh komponen-komponen yang lain, termasuk strategi, termasuk human resource, termasuk resources yang lain, sumber daya yang lain yang mendukung dia dalam bekerja. Jadi kalau individu tidak dapat diutilisasi secara baik, efektif dan efisien, maka bisa jadi dia kemampuannya di bidang teknologi, tapi dia di pekerjaan bidang lain itu akan tidak memberikan ruang yang cukup untuk melakukan kreativitas bagi individu itu. Makanya penting merencanakan SDM itu sangat penting. Dia harus melakukan apa, dia harus bekerja apa, dia harus di tempat yang mana, itu yang penting. Nah, pemetaan individu sekaligus pemetaan karir. Jadi tidak hanya ditempatkan di satu tempat, tapi ke depan individu itu menjadi apa, itu juga sangat penting bagi fungsi dari MSDM itu sendiri. Jadi dia sekaligus memimpin. Jadi kalau dapat didefinisikan manajemen sumber daya manusia itu dia memimpin, mengorganisasikan dan mengevaluasi mulai dari proses rekrutmen hingga pada proses pensiun gitu. Jadi apa harus bekerja apa dan sebagainya. Baik, ke slide berikutnya. Nah, ini ada kira-kira 10 faktor kunci keberhasilan human resource ya. Sekali lagi kita bicara human resource pada sektor mekanisme pasar. Jadi sekaligus ini menjawab berbagai tantangan dan pertanyaan yang mayoritas bertanya bagaimana HRD hari ini, apakah tetap bisa bertahan dengan perkembangannya teknologi. Yang bisa bertahan yang kira-kira punya 10 indikator ini. Yang pertama, sumber daya manusia harus punya kejujuran, itu yang pertama. Being honest with all people. Dia harus punya sikap kejujuran kepada semua orang. Karena ini yang menjadi kata kunci hari ini. Banyak orang pintar, banyak orang smart, banyak orang punya skill, tapi ketika dia sudah tidak jujur baik pada dirinya, pada lingkungannya, pada pekerjaannya, pada organisasinya, maka orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama. Itu yang berlaku juga di sektor-sektor publik. Ketika dia sudah mulai korup, ketahuan, maka tidak bertahan lama, dia akan dipecat baik secara hormat maupun secara tidak hormat. Yang kedua, dia being well disciplined. Harus disiplin. Ini menjadi kata kunci kedua. Kenapa orang-orang banyak tergantikan oleh robot? Kalau dalam mekanisme pasar, efisiensi itu menjadi kunci utama. Kalau robot, dia di-on-kan jam 7, ya dia mulai proses bekerja jam 7. Di-off-kan jam 8, ya dia akan off jam 8 misalkan. Itu disiplin kata kuncinya. Kalau kita mau tidak tergeser oleh kemajuan teknologi, maka harus memiliki kejujuran, kedisiplinan. Jam 7 harus masuk tempat kerja, jam 7 kita harus siap. Yang ketiga adalah kata kunci yang tidak kalah pentingnya adalah getting along with a people. Yaitu mudah bergaul, humble. Jadi mudah beradaptasi, mudah bergaul dengan lingkungan, tidak individualis dia. Kenapa tadi saya katakan di awal bahwa yang kompetitif itu adalah yang kompeten. Yang kompeten itu minimal dia punya 4 hal yang disebutkan itu. Knowledge, pengetahuan. Orang yang semakin luas pengetahuannya, maka dia akan memiliki multi paradigma, tidak monoparadigma. Nah, ketika orang punya multi paradigma, maka dia akan lebih mudah mendengar masukan dari orang, dia akan lebih mudah bergaul dengan orang, dia akan lebih mudah menerima perbedaan-perbedaan dari orang-orang di sekelilingnya. Itu kelebihan orang yang memiliki multi paradigma atau orang yang memiliki pengetahuan. Beda kalau orang yang monoparadigma, kalau orang tidak sesuai dengan pernyataan dia, tidak sesuai dengan pengetahuan dia, maka tidak akan diterima. Orang ini akan sulit bergaul. Oke, yang keempat dia adalah having a supportive spouse. Dia punya dukungan pasangan. Ini penting. Baik pasangan itu dalam ruang lingkup tempat kerja
partner kerjanya ataupun pasangan di luar itu yang mensupport dia untuk sukses, mensupport dia untuk mencapai target, mensupport dia untuk disiplin, jujur dan sebagainya. Tidak jarang kita temukan pelaku-pelaku korupsi itu karena memang akibat dari orang di lingkungannya yang tidak mensupport, malah disupport ke tempat-tempat yang ke hal-hal yang kurang positif, disupport ke hal-hal yang negatif. Jadi dukungan pasangan itu sangat baik atau partner itu sangat baik untuk mencapai sebuah target kesuksesan baik dalam organisasi maupun dia sebagai individu. Yang kelima adalah working harder than the most people. Dia memiliki otak dan fisik yang mau bekerja keras. Jadi tidak mau menunggu, apa yang bisa dia lakukan hari ini dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Tidak ada hari ini orang yang malas-malasan dan tidak disiplin yang sukses. Semua rata-rata orang sukses itu 99% adalah orang yang jujur, disiplin, punya support dari partnernya, dan dia bekerja keras. Lihat saja orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan, karena dia orangnya disiplin dan bekerja keras, dia akan sukses. Itu. Yang kelima yang keenam adalah loving my career, mencintai pekerjaannya. Jadi passion ya, jadi passion. Pekerjaannya jadi passion. Jadi kalau sudah jadi passion, dibayar atau tidak, orang itu akan bekerja secara maksimal. Dimotivasi, dia di hire atau dia dikasih reward atau tidak, kalau sudah menjadi passionnya pasti orang itu akan bekerja secara maksimal. Ibarat orang pemain sepak bola ya, kalau sudah menjadi passionnya maka lebih baik dia main walaupun digaji sedikit daripada dia dicadangkan tapi gajinya besar. Orang pemain bola biasanya dia lebih menjadi klub-klub yang akan memainkan dia. Itu karena passionnya, bukan karena semata-mata karena dia mencari keuntungan secara privasi ya. Jadi penting mencintai pekerjaan itu, penting sekali. Jadi orang akan diukur seberapa besar dia bertahan di pekerjaannya itu, kalau seberapa besar dia mencintai dan menjadi passion dari pekerjaannya itu sendiri. Yang ketujuh adalah having strong leadership qualities. Punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Jiwa kepemimpinan yang kuat itu dia dapat memfasilitasi, dia dapat mendengar, dia dapat bicara. Saya pernah katakan minimal dia speaking, dapat bicara, writing, dapat menulis, dia menyampaikan dengan baik, menulis dengan baik. Itu minimal dia punya, dapat mendengar dan masukan dari bawahannya, dari teman-temannya, dari partnernya dan sebagainya, dari atasannya dan sebagainya. Jadi dia punya strong leadership, punya kepemimpinan yang kuat. Dia dapat mengontrol dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Dia dapat mengendalikan dirinya maupun pekerjaannya. Itu penting. Berikutnya yang ke-8 adalah having a very competitive spirit. Personality atau spirit atau personality, punya kepribadian kompetitif. Di awal sudah katakan orang yang kompetitif itu dia pasti yang kompeten. Nah, orang yang kompeten itu minimal punya 4 indikator seperti yang Spencer katakan tadi di awal saya sebutkan: knowledge, skill, attitude, and motive dan lain sebagainya. Jadi dia orangnya memang kompetitif, berdaya saing, tidak takut dia menerima tantangan, tidak takut dia tergeser oleh teknologi, karena dia menjadi bagian dari teknologi itu. Itu yang penting. Yang ke-9 adalah being very well organized. Jadi dia hidup teratur, bangun jam 3 pagi misalkan, dia bersih-bersih, mandi jam 6, olahraga, terus dia mandi, terus dia berangkat kantor, teratur, makan teratur, olahraga teratur. Itu ciri-ciri human resource yang sukses.
Jadi badannya sehat, hidupnya teratur, bersih, dan dia disiplin. Yang ke-10 yang terakhir adalah having an ability to sell my ideas, kemampuan menjual ide. Jadi tidak hanya menggerutu ya, menggerutu di misalkan ada rapat masalah penentuan target kinerja, masalah strategi bagaimana mencapai kinerja. Dia tidak menggerutu di belakang setelah rapat, tapi dia berani menyampaikan gagasannya dan meyakinkan orang-orang yang mendengarkannya. Makanya sangat penting speaking itu, bagaimana kita bicara dapat mempengaruhi orang lain, dan itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, orang-orang besar. Jadi meyakinkan orang-orang di sekelilingnya, menyampaikan ide-idenya secara lugas, tegas, dan baik. Jadi tidak menggerutu. Oke. Berikutnya adalah ini yang penting ya, yang perlu juga dimiliki oleh personality hari ini. Yang pertama adalah suddenship. Dia cepat. Seperti speed dia, cepat langkahnya. Cepat sekali dia, hampir seperti kilat, speed and surprise, dan dia selalu memberikan kejut-kejutan. Jadi tanpa sepengetahuan orang lain, tiba-tiba dia sudah melakukan sesuatu yang memang akan melampaui target pekerjaannya misalnya. Jadi 3S ya yang harus dimiliki hari ini kalau kita tidak mau tergeser dengan teknologi adalah suddenship, speed, and surprise. Dia selalu memberikan kejutan-kejutan yang baik untuk organisasinya, untuk partnernya dan lain sebagainya, untuk pimpinannya dan sebagainya. Oke, ini kita bisa kita lihat bagaimana pergeseran teknologi itu. Kalau teknologi tidak fleksibel, coba kita lihat misalkan ini terus bergeser dari waktu ke waktu, terus bergeser. Top 15 best global brand ranking. Jadi 15 produk global yang terus bersaing. Ini Coca-Cola masih berada pada tahun 2002, 2003 dia menjadi top brand ranking. Tapi itu akan tergeser. Lihat McDonald's sudah mulai naik misalkan. Nokia yang saat itu produknya lagi heboh, dia sudah mulai tergeser oleh produk-produk yang lain. Kita bisa lihat itu. Angka-angka kita lihat. Ini saya berikan contoh di persaingan global ya, di persaingan global. Jadi ini apa intinya? Organisasi yang tidak bisa, orang-orangnya di dalam yang tidak bisa inovasi, tidak bisa menunjukkan kreativitas, maka dia akan tergeser pasti itu. Berpengaruh terhadap produknya, berpengaruh terhadap organisasinya. Microsoft itu bertahan di pada angka 2. Jadi Intel sudah mulai naik posisinya, mulai tergeser lagi oleh Nokia makin naik posisinya, makin bagus, tapi nanti akan tergeser. Ini adalah produk-produk ranking dunia. Ya, Google sudah mulai naik pada 2008. Dia begitu cepat prosesnya Google, karena hampir semua orang sekarang sudah menggunakan googling ya dalam mencari informasi. Dia sudah mulai tergeser. Bayangkan Microsoft pada 2009 dia sudah mulai tergeser oleh IBM. Jadi karena inovasinya. Toyota sudah mulai naik, digeser lagi. McDonald's sudah mulai tergeser dan kalah sama Google. Google sudah semakin cepat ya, 2010 dia sudah semakin cepat menggeser produk-produk
global yang lain. Nokia dari 2010 sudah mulai tergeser ke bawah. Di Apple sudah mulai naik, sudah muncul di 2010, Apple naik terus, cepat 2011, cepat begitu naik, mengalahkan Disney, merek HP, ya, merek Intel nanti terlewati oleh Apple. Google sudah mulai menjadi peringkat ketiga di dunia ya, produk yang paling banyak digunakan oleh manusia. Apple dia naik ke ranking ketiga 2012, naik 2013 dia naik ke peringkat ke-1 di 2013 produk Apple. Mungkin sampai hari ini Apple masih menjadi top brand ranking di dunia. Google, Coca-Cola sudah mulai tergeser 2015, sedangkan Apple sama Google tetap bertahan. Nih, Nokia sudah mulai hilang. Orang sudah tidak lagi menggunakan, bukan tidak menggunakan, tapi peminatnya semakin sedikit karena inovasinya lamban. Jadi hari ini butuh suddenship, butuh yang cepat, speed seperti kilat dan suddenship. Dan surprise, dia butuh butuh surprise. Nah, Amazon ini juga salah satu pusat pembelanjaan online ya, sudah naik dia. Sudah Apple, coba Apple. Siapa hari ini yang tidak bangga menggunakan Apple ya? Nokia hilang, sudah tidak masuk dalam top 10 best global brand ranking pada 2016. Yang menjadi top. Jadi semua, Facebook sudah mulai naik. Dia mengalahkan Intel, mengalahkan Disney. Jadi ini Samsung sudah di atas lagi. Jadi branding yang kelas dunia. Hari ini kita bisa lihat sampai 2018 ini Apple masih tetap menjadi top ranking ya. Top brand global brand ranking. Setelah itu adalah Google, Amazon sebagai pusat pembelanjaan, terus Microsoft. Nah, ini sampai 2012 datanya. Oke. Perubahan itu pasti. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa perubahan itu pasti. Kalau tidak, maka ini saya kasih contoh lagi, satu hal yang pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau mau berubah memang sakit dan butuh proses. Usia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam. Dan mudah-mudahan tadi contoh-contoh, misalkan top 5 global brand ranking, itu bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya muncul di komen YouTube saya ya. Dan ini juga mungkin bisa menjawab bagaimana kita harus berubah. Nah, kalau tidak berubah memang kita tergeser. Perubahan itu pasti dan itu harus kita lakukan. Ini saya kasih contoh elang ya, bagaimana dia berubah untuk bisa bertahan. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sana. Paruh elang harus Kalau ditemukan ke batu. kita tidak berubah hari ini, ada sekitar 20 orang teman kita di belakang kita yang sudah siap berubah dan menggantikan kita. Maka hati-hati kita, posisi kita hari ini terancam oleh sahabat-sahabat kita, orang-orang di belakang kita itu lebih siap menggantikan posisi kita kalau kita tidak mau berubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, pengetahuan, keterampilan, dan motif dan sikap kita. 150 hari berlalu. Elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Perubahan kalau kita sanggup
berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, maka kita akan bisa bertahan bisa bertahan dan hidup lebih lama lagi. harus berani melakukan Dalam proses karir tentunya ya, dalam mekanisme pasar tentunya. kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Selamat menikmati, selamat menonton, selamat mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang sustainable competitive advantage dalam meraih kesuksesan masa depan. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.